Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai Ahyat. Saya mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan UTS Matematika Distrik saya. Yang pertama adalah mengisi kolom NIM yang sudah disediakan tadi. Karena di sini nilai X dan Y itu dilihat dari dua angka NIM yang ini, gitu ya. Kemudian mengerjakan soal nomor satu. Soal nomor satu ini dilihat dari NIM tadi. Jika NIM-nya ganjil, maka mengerjakannya ganjil. Jika genap, mengerjakannya genap. Karena saya genap, 2 dan 6 itu nilainya genap, maka saya mengerjakan yang tabel genap. Di sini ada tabel kebenaran dengan nilai P, Q, dan R yang sudah diberikan, tinggal kita evaluasi gitu. Yang pertama negasi P. Nah, negasi ini kan tidak P. Tidak P itu berarti kebalikan dari P. Nah, kalau P di sini F, maka negasinya T. Kalau di sini T, negasinya F. Kalau di sini T, negasinya F. Kalau di sini F, negasinya T. Kalau di sini F, negasinya T. Kalau di sini T, negasinya adalah F. Kalau di sini adalah T, negasinya F. Kalau di sini F, negasinya T. Kemudian selanjutnya P atau Q. Nah, untuk P atau Q ini itu berarti eh, salah satu atau keduanya itu harus bernilai T. Jika tidak, maka nilainya adalah F. Gitu. P negasi Q. Nah, negasinya Q ini kan F dan F, maka di sini F. Kemudian F dan T dan T, maka T. Kemudian T dan F, maka T. Kemudian F dan T, maka T. F dan S, maka F. T dan T, maka T. T dan F, maka T. F dan T, maka T. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke kolom P dan Q, maka negasi R. Nah, untuk yang ini yang kita kerjakan dulu adalah untuk negasi R-nya ini. Kita cari, kita evaluasi negasi R-nya. Nah, saya sudah mencatat di buku saya supaya tidak bingung nanti ya. Ya, jadi yang pertama negasi R. Di sini R dilihat adalah T, berarti negasinya adalah F. Yang ini adalah F, negasinya adalah T. Ini T, 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 F, F, dan F. Gitu, itu negasi R ya. Kemudian selanjutnya yang kita evaluasi selanjutnya adalah ini P dan Q. Nah, untuk dan itu kan berarti eh, dua-duanya harus T, maka T. Jika tidak, maka nilainya F. Seperti itu. Maka kita evaluasi P dan Q. P dan Q yang pertama, F dan T nilainya adalah F, T dan F, F, T dan T nilainya T, F dan F nilainya F, kemudian F dan T nilainya F, kemudian yang keenam T dan F nilainya adalah F, T dan T nilainya adalah T, kemudian F dan F nilainya adalah. Sekarang dari hasil ini tadi kita evaluasi dari P dan Q, kemudian maka negasi R itu hasilnya adalah eh, F dan F maka T, F dan T maka T. Kemudian yang ketiga T dan T maka T, kemudian yang keempat F dan T maka T, kemudian yang kelima F dan T maka T, yang keenam F dan F maka T, kemudian yang ini itu T dan F gitu ya. Jadi kalau T dan F dalam implikasi itu salah, jadi di sini juga nilainya salah. Kemudian yang ke-8 F dan F nilainya T. Gitu. Selanjutnya P maka Q atau negasi R. Nah, ini sama yang kita cari duluan adalah negasi R-nya ini. Nah, untuk negasi R-nya kita sudah mengevaluasi di yang ini ya, di kolom yang ini, kemudian tinggal kita evaluasi. Evaluasinya dengan Q gitu. Nah, kalau di sini berarti Q atau negasi R itu T dan F, maka nilainya adalah T.
sorry, bukan dan ya, T atau F, maka nilainya adalah T, karena salah satunya nilainya true. Kemudian yang kedua, F dan T nilainya adalah T, kemudian T dan T nilainya adalah T pada kolom 3. Kemudian yang keempat, itu F dan T sama, ini juga sama. Kemudian yang berbeda itu adalah pada yang ke-6. Yang ke-6 ini ya, hasil evaluasinya adalah F untuk OR-nya ini. Kemudian yang ke-8 juga sama seperti itu. Kemudian kita evaluasi kedua-duanya P, maka Q atau universal R itu F, kemudian dan T, karena F-nya di depan, berarti nilainya juga T, ini juga sama, ini T dan T, yang ke ini 3 ini juga T dan T, yang keempat ini F dan T, kemudian yang kelima ini F dan T juga, hasilnya T, kemudian yang ke-6 ini T dan F, maka hasil evaluasinya adalah F, kemudian yang ke-7 ini T dan T, hasil evaluasinya T, kemudian yang ke-8 itu F dan F, hasil evaluasinya adalah T juga. Untuk menyelesaikan itu, ini jadi sesuai. Kemudian yang ke ini Q, maka P dan F. Untuk yang ini sama, kita selesaikan P dan R-nya dulu gitu untuk penyelesaiannya. P dan R. Kalau dan itu kan salah satu atau dua-duanya harus benar, maka nilainya adalah benar gitu. P dan R. P, F, R-nya P. Nah, hasil evaluasinya adalah F. Kenapa? Karena dan tadi itu kan kalau dua-duanya benar, baru nilainya benar, sisanya nilainya salah. Gitu. Berarti hasil evaluasinya adalah F. Kemudian yang ini T dan F itu berarti F. Kemudian ini T dan T, evaluasinya adalah T. Kemudian F dan F, evaluasinya adalah F juga, F dan F, evaluasinya F, T dan T, evaluasinya T, T dan T, evaluasinya T juga, dan F dan T, evaluasinya adalah F, gitu ya. Kemudian kita evaluasikan Q dengan hasil evaluasinya yang tadi. Kalau dievaluasikan itu berarti Q, di sini T gitu ya, T dan hasil evaluasinya F, itu maka nilainya adalah F di sini. Kemudian yang di sini F dan maka F, maka hasilnya adalah T. Kemudian yang di sini ke berapa ini? Ketiga, T dan F, maka hasilnya adalah F. Kemudian yang ini keempat, itu F dan F, maka hasil evaluasinya adalah T. Kemudian yang ini kelima itu T dan F, hasil evaluasinya adalah F. Kemudian yang ini F dan T, evaluasinya adalah T. Kemudian T dan T, hasil evaluasinya adalah T. Kemudian yang ini adalah F dan F, maka evaluasinya juga adalah T. Kemudian yang ini jika P maka R. Gitu. Kalau jika P maka R, langsung saja kita lihat ya. Kalau implikasi itu nilai salahnya itu hanya pada saat di depannya itu adalah true, tapi di belakangnya adalah F. Gitu. Berarti di sini F dan T ini nilainya T, kemudian T dan F di belakangnya ini nilainya F, di depannya nilainya T, gitu ya, T dan R. Jadi evaluasinya adalah F. Kemudian ini juga sama, T dan F,
valuasinya adalah F, kemudian yang ini F dan F, valuasinya adalah T, kemudian yang ini F dan T, valuasinya adalah T, kemudian yang ini T dan F, valuasinya adalah T. Sorry, ini T dan T ya. Saya tadi membacanya yang G. Berarti yang ke 6 ini T dan T juga, maka T, kemudian yang ini T dan T, maka T, yang ini juga F dan T, maka T juga. Nah, itu. Kemudian untuk soal yang kedua, diketahui P N-1 dikalikan 2 sama dengan 2XY. Nah, ini rumusnya rumus permutasi, maka kita masukkan saja nilai X dan Y-nya. X-nya adalah, tadi kalau dilihat di sini, X-nya ini 2, kemudian Y-nya adalah 6. Berarti 2 kali 2 kali, maka 24. Kita masukkan semua rumusnya. P N-1 kali 2 sama dengan N-1 faktorial N min 1 min 2 gitu. Kemudian ini P min 1 N min 1 kali 2 sama dengan N min 1 faktorial dibagi N min 3 faktorial. Maka kita harus sederhanakan menjadi N min 1 kalikan N min 2 sama dengan 24. Kemudian kita lakukan operasi aljabar ya. Jadi kita hasilnya adalah N min 2 ini dikalikan ini jadi N min 4. Kemudian 1 sama N kita kalikan juga hasilnya 3N min 2, sorry, N pangkat 2 dikurangi 3N ditambah 2 sama dengan 24. Kemudian kita masukkan lagi N min 2, N pangkat 2 dikurangi 3N sama dengan 26 gitu. Jadi N kuadrat N pangkat 2 sama dengan 26 dikurangi 3N. Kemudian N di sama dengan akar dari 26 min 3N. N-nya kita coret keduanya, terus kita ketemu 26 dikurangi 3 berarti 23, sorry 23 ditarik akar. Nah, hasilnya itu 4,8 tapi kita bulatkan jadi 4,9. Jadi hasilnya bukan bilangan bulat gitu. Hasilnya adalah bilangan desimal gitu. Jadi mungkin ini tidak persamaan ya. Saya tidak menemukan hasil bilangan bulat gitu di sini, hasilnya tidak ada hasil bilangan bulatnya. Jadi yang paling mendekati 4,9 ini seperti itu. Selanjutnya ini. Berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 3, X dan Y. Nah, 3, X dan Y itu kan berarti 3, 2, dan 6. Ada 3 angka ya yang bisa dibentuk menjadi 3 panjangnya 3 juga gitu ya. Jadi kalau seperti itu bisa kita menjadi 2 ya. Apakah setiap pada setiap nilai itu angkanya bisa berubah atau tidak gitu. Kalau jika angkanya boleh berubah, maka di yang pertama di baris pertama maka ada 3 pilihan angka, di baris kedua juga sama ada 3 pilihan angka, di baris ketiga juga ada 3 pilihan angka, maka tinggal kita kalikan saja ada 27 angka yang dapat dibentuk seperti itu. Kemudian kalau tidak berulang itu berarti hanya satu kali saja. Kalau satu kali saja berarti di yang pertama 3, yang keduanya 2, dan yang ketiganya 1. Berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 angka saja seperti itu. Kemudian yang keempat bilangan 1 sampai 100 yang bisa dibagi 3, 2, dan 6. Gitu. 2 dan 6 ini dari X dan Y saya. Gitu.
Kemudian berarti, nah ini A, B, dan C gitu ya. A itu bilangan 1 sampai 100 yang habis dibagi 3, B bilangan 1 sampai 100 yang habis dibagi 2, kemudian C itu bilangan 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 gitu. Hasilnya adalah ini. A itu 100 dibagi 3 berarti ada 33 bilangan yang bisa atau habis dibagi oleh 3. Kemudian B itu 100 dibagi 2 sama dengan 50 bilangan. Kemudian C 100 bagi 6 itu 16 bilangan. Nah, untuk di sini kita menggunakan rumus yang ini ya, A irisan dari B. Kenapa? Karena C ini adalah A itu adalah join dari B, join ya, mungkin join ya, lupa saya. Jadi A UB ini itu sama dengan A ditambah B dikurangi C. Nah, C-nya ini kan irisan nih, irisan dari 3 dan 2. Jadi kelipatan perkalian terkecil dari 3 dan 2 itu ya 6. Nah, gitu kalau jadi kita nggak usah hitung lagi gitu. Kita sudah ketemu bahwa 16. Jadi kita tinggal masukkan hasilnya adalah 3 ditambah 50 dikurangi 16 sama dengan 67. Jadi ada 67 angka yang habis dibagi 3, 2, atau 6. Selanjutnya ini berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string x, y, x byte. Nah, berarti ini kan byte ya. Kita ketahui bahwa kalau biner itu kan terdiri dari 2 ya, kemungkinan 0 atau 1. Berarti R itu 2, sedangkan ini sendiri, ya, byte sendiri itu kan ada 8 bit. Satu bitnya terdiri dari 2 itu. Berarti uh, untuk itu kita harus masukkan dulu x, y. X-nya jadi 2 dikali 6 dikali 2 sama dengan 2. Lalu dari sini kita ubah menjadi bit. Jadi 24 kali 8, 192 bit. Untuk ini dibentuk jika ini kita menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan ya. Jadi kombinasi itu adalah n, itu jadi banyaknya angka yang atau panjangnya di ini n faktorial dibagi r faktorial dikurangi n min r faktorial, seperti itu. Jadi kita masukkan saja angkanya, berarti 192 faktorial dibagi 2 faktorial dikurangi, dikali 192 faktorial dikurangi 2 faktorial. Gitu. Hasilnya adalah 192 dibagi 2 faktorial dikali 190 faktorial. Nah, ini untuk anunya kita coret saja 90-nya, jadi ini sampai ini kan harusnya 192, 191, 190 dan lain sebagainya. Karena ini ada 190, jadi perkaliannya hanya berhenti di 191 untuk 192 faktorialnya. Kemudian 2 faktorial kita faktorialkan, 2 kalikan 1 kali 0. Jadi 2 kali 1 gitu ya. Wah, 192 dikalikan 191 dibagi 2 kali 1 gitu. Nah, hasilnya adalah ini. 18.336 gitu. Kemudian yang terakhir, diketahui R1 itu matriks ordo 3 kali 3, R2 juga sama, matriks ordo 3 kali 3 dengan X dan Y yang sudah saya masukkan. Maka tentukan R1 dikalikan R2. Untuk perkalian matriks sendiri itu kan baris di sini, barisnya 1, 2. Nah, ini dikalikan kolom yang ini, 106 gitu. Jadi baris di R1 dikalikan kolom di R2 gitu. Jadi untuk perkalian matriks itu seperti itu ya, baris dikalikan kolom, maka baris dan kolomnya juga harus sesuai gitu. Hasilnya ini untuk baris 1 sampai baris ke-3.
baris ke satu, kolom ke satu, 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 6 kali 6 sama dengan 37. Kemudian baris ke satu, kolom kedua, 1 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 ditambah 6 kali 2 sama dengan 33. Kemudian baris 1, kolom ketiga, 1 dikali 2 ditambah 5, 2 dikali 5 ditambah 6 dikali 3 sama dengan 30. Kemudian di baris kedua, kolom ke 1, 8 dikalikan 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 5 dikali 6 sama dengan 38. Di baris kedua, kolom kedua, 8 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 94. Kemudian di baris kedua, kolom ketiga, itu 8 dikali 2 ditambah 2 dikali 5 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 41. Di baris ketiga, kolom pertama, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 3 dikali 6 ditambah sama dengan 20 gitu. Di baris ketiga, kolom kedua, ada 2 dikali 9 ditambah 1 dikali 6 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 30. Kemudian di baris ketiga, kolom ketiga, ada 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 3 hasilnya 18. Jadi perhitungannya seperti itu ya, ada 37, kemudian 33, kemudian 30, kemudian selanjutnya 38, 94, dan 41. Kemudian ada 20, 30, dan 18. Kemudian kita cari yang B. R1 irisan R2. Irisannya. Kalau irisannya itu berarti kita lihat dari dua matriks ini, baris dan kolomnya dengan yang sama, kita lihat. Nah, kalau yang sama itu nilai samanya ditulis, kalau yang tidak sama diganti dengan 0. Maka hasil perbandingannya adalah ini. 1 kali 1, 2 kali 9, 6 kali 2, 8 kali 0, 2 dibandingkan dengan 6, kemudian 5 dibandingkan dengan 5, 2 dibandingkan dengan 6, 1 dibandingkan dengan 2, 3 dibandingkan dengan 3. Hasilnya irisannya adalah ini, 1, 0, 0, 005, dan 003. Nah, seperti itu. Oke, baik. Demikian adalah hasil dari cara menghitung saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.